So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Redmi 10 5G, HP 5G pertama dari Redmi series. Sebelumnya kita udah pernah bahas ya yang non 5G, dan aku bisa bilang kalau HP itu lumayan cakep. Masih masuk tier atas lah buat kelas harganya. Dulu kalau nggak salah, Redmi 10 yang 4G itu harganya 2,1 juta sama 2,5 juta ya. Sedangkan yang 5G ini itu harganya jauh lebih mahal. 2,8 juta buat varian yang 4/64 GB dan 3 juta buat varian yang 6/128 GB. Kalau dilihat dari harganya sih harusnya upgrade cukup banyak ya, selain di bagian 5G-nya. Nah, sayang banget kenyataannya nggak gitu. Kita mulai nih dari desainnya dulu deh. Buat desain jujur aja, kalau varian yang 4G itu jelas kelihatan lebih cakep. Yang 5G ini ya cakep, cuma finishingnya berasa nggak kasih kesan lebih mahal kayak di varian yang 4G. Di sisi bagian atas, ini ada lubang jack 3,5 mm dan IR blaster. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Terus di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan di bagian bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono. Sayang banget, padahal versi 4G itu udah stereo speaker. Terus kalau dibalik ke bagian depan, ini kalian juga bisa lihat nih kalau layarnya berasa turun kasta. Di Redmi 10 4G itu bentuknya udah punch hole, sementara di sini itu masih pakai water notch drop. Buat spek layarnya sih masih mirip ya. Panelnya ini IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan luas layarnya ini ada di 6,58 inci. Buat dipakai nonton, menurutku ini udah lumayan enak lah. Resolusi Full HD Plus-nya ini ngasih detail yang lumayan cakep kalau diperhatiin. Refresh rate juga udah 90 Hz nih di sini, yang buat dipakai scrolling bakaran kerasa lebih smooth. Overall kualitas layarnya udah termasuk oke lah buat HP yang harganya 2 jutaan tinggi. Minus aja di bagian penampilan yang kurang berasa keren ketika dibawa ke tongkrongan. Oh ya, buat proteksi layarnya ini juga udah Gorilla Glass 3 ya, lumayan lah buat ngelindungin dari baret. Lanjut buat performanya sendiri, Redmi 10 5G ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 700 5G dengan fabrikasinya yang udah 7 nanometer. Buat dipakai harian, smartphone ini udah lebih dari cukup. Udah nyaman lah buat jalanin aplikasi-aplikasi ringan macam Netflix, YouTube, IG, dan lain sebagainya. Terus kalau dipakai ngegame, ini ya juga udah lumayan. Tahun lalu kita pernah bahas ya, dan emang Dimensity 700 ini buat HP 2 jutaan udah tergolong kencang. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan ultra dan frame rate yang bisa kita set ke super atau 90 fps. Cuma realnya ketika udah dipakai, FPS ini nggak akan seindah itu. FPS ini ada di kisaran 60 fps aja mentoknya, tapi ini udah benar-benar nyaman buat dipakai. Ibarat settingan super ini cuma pemanis aja. Terus lanjut buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Buat dipakai di tiap settingan ini udah enak dan nyaman banget sesuai settingan yang kita pilih. Tinggal sesuaiin aja pengen dapetin grafik smooth atau grafik yang cakep. Untuk gyroscope sayangnya di sini virtual ya atau software, jadinya ya bakalan kerasa delay ketika dipakai. Terus kalau buat Genshin Impact, di settingan lowesnya kita bisa dapetin FPS di kisaran 40-50 fps. Tapi beberapa kali ada drop juga sampai ke 20 fps. Untuk dropnya sendiri cukup jarang ya, di scene tertentu doang. Overall performanya buat dipakai ngegame ini udah bagus banget. Buat baterainya Redmi 10 5G ini tuh punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat kebutuhan seharian penuh udah cukup memadai. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 18 watt. Oh ya, soal daya ini mirip ya kayak Redmi 10 yang versi 4G. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Redmi 10 5G ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Sedangkan yang di depan ini resolusinya 5 megapiksel. Lagi-lagi sayang banget nggak ada lensa ultrawide-nya. Padahal di Redmi 10 4G itu dikasih lensa ultrawide plus ada makronya juga. Buat hasilnya di beberapa foto agak overexposure ya. Cuma beberapa kali juga bisa nangkep gambar dengan bagus ya, yang bikin hasilnya enak buat dilihat. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari foto-foto dan video berikut ini.
Ini perekaman video dari Redmi 10 5G, direkam menggunakan resolusi yang cuma ada ini ya kalau nggak salah, 1080 30 fps. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Kita bakal coba autofocus. Oke lah ya buat autofocusnya. Oke, ini perekaman kamera depan dari Redmi 10 5G, hasilnya seperti ini. Warnanya agak pucat ya kalau aku lihat di previewnya. Cuma nggak tahu nanti hasil jadinya bakalan oke atau enggak. Oke, gitu aja. Kesimpulannya, Redmi 10 5G ini sebenarnya HP yang bagus. Cuma kalau dibandingin sama yang 4G dengan harga yang lebih murah, di segala sisinya juga lebih bagus, kecuali nggak ada 5G-nya, aku rasa Redmi 10 yang 4G itu bakalan lebih menarik. 2022 masih jauh lah sama jaringan 5G, dan aku pribadi lebih ngerekomendasin beli HP 4G aja kalau budget kalian masih di bawah 3 juta. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!